jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qurani, figur ayah anda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibu dan ayah yang bersuksana dengan itu. Namun seiring perkembangan zaman, rumah tangga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasah terula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para koruptor serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan negara kami. Prihatin kami atas dasar tersebut, terbuka hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qurani, dengan rujukan surat An-Nisa ayat 9 sebagaimana yang akan dibacakan meriah kami berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, mereka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemutih harapan berdiri. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fahrudin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan ayat tadi hanya ditujukan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Syahid Tantawi dalam tafsir Al-Wasi mengatakan ayat tadi merupakan peringatan bagi semua orang dalam untuk khawatir, cemas dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjut hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisyah mengatakan doa bermakna rumah. Namun jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena ekonomi, lemah harta, anak-anak, remaja dan generasi muda tidak berpendidikan, akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih lagi, anak-anak tidak pernah benar Al-Quran. Oleh sebab itu, keluarga sebagai macam. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya beragama Muslim dan fanatik dengan keislamannya. Namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta itu cukup mengkhawatirkan, mencemaskan kita bahkan umum. Hadirin sadari atau tidak, ini merupakan acara awal barat dalam menjadi menjadi Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemen. Jika kita ingin mengalahkan negara-negara yang mayoritasnya beragama Muslim, maka yang paling utama dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran, supaya mereka buta terhadap pembingungannya. Selama mereka masih berpegang teguh dengan Al-Quran, maka selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mengarahkan, mengajarkan dan mendidik anak-anaknya Al-Quran, sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Arab Al-Malikul Madrasah. Sekolah pertama merupakan sekolah utama
Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas bagaimana menciptakan generasi yang kuat? Dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagaimana yang dibacakan meriah kali. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Hadirin para calon penghuni surga, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana kami menjaga keluarga kami? Lantas Rasulullah menjawab, engkau juga mereka dari tangan Allah dan menyuruh keluarga kepada perintah Rabbul Alamin. Lebih lanjut hadirin, Imam Ali Asy-Syamsuni dalam tafsir Syawal Tafsir mengatakan, jagalah dirimu dan pelihara istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksa neraka yang pedih, dengan cara memerintahkan mereka meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam Bukhari. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asfian Mutafo dalam kitabnya Kaifah Nusa'idul Abna ala Riyan yang menjelaskan bahwa anak-anak memang memerlukan materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah dasarnya, namun mereka jauh memerlukan tarbiyah Islamnya, darahnya dan Qurannya. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Al-Bedouin Timothy, seorang watia kelas langkap dunia, dan sendera yang mewaris seorang L.A. Bosanus ke Amerika, tersebut memiliki seorang yang muda Jepang, serta Ali Saigeri seorang preman Hongkong. Mereka telah menciptakan peredaran dunia, membajak pesawat, menjadi pembohong global, serta memperjualbelikan imunitas. Ternyata mereka adalah anak-anak muda yang lahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i lahir dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah putranya mampu menetapkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar di peradaban Islam. Hadirin para calon penghuni surga, akhir dari syarah dapat disimpulkan, keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendapatkan masyarakat yang baik, keluarga yang hebat, umat yang sehat, maka mari bangun keluarga-keluarga yang seminah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih.